Eh, Selamat siang teman-teman. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas etika profesi yang dimana saya mengambil judulnya adalah limbah. Sebelum saya mempresentasikan hasil tugas saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernando Tampunan dengan NIM 18152141156. Prodi Teknik Mesin 18. Di sini pengertian limbah adalah bahan pembuangan tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang sering kali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kualitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Ada beberapa jenis limbah. Ada beberapa jenis limbah organik. Limbah yaitu limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Limbah organik berasal dari makhluk hidup alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Beberapa contoh limbah organik yaitu dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, dan sisa-sisa sayuran. Limbah anorganik adalah jenis yang tidak dapat atau sulit terurai dan busuk secara alami oleh mikroorganisme penguraian. Contohnya seperti sisa-sisa kantong plastik, sampah botol plastik bekas, dan sampah dari logam. Untuk limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Ini adalah jenis limbah yang dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan makhluk hidup akibat sifat-sifat senyawa. Beberapa penyebab limbah pada lingkungan. 1. Polusi udara. Pada dua jenis polutan udara, primer dan sekunder, polutan primer dipancarkan langsung dari sumbernya, sedangkan polutan sekunder dibentuk saat polutan primer bereaksi di atmosfer. Sumber polusi udara terbesar saat ini disebabkan aktivitas pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi dan listrik. Keduanya menghasilkan polutan primer dan sekunder. Berikut sejumlah penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di udara. A. Pembakaran bahan bakar. B. Cerobong asap. C. Kegiatan industri pertanian. Nomor 2. Polusi air. Pencemaran unsur hara disebabkan oleh air limbah. Tingkat nutrisi yang rendah berakhir di badan air, sehingga mendorong pertumbuhan ganggang di gulma, sehingga air tidak dapat diminum dan kehabisan oksigen, menyebabkan organisme air mati. Penyebab ada beberapa limbah air industri, yaitu adalah limbah industri, polusi tanah, tumpahan minyak di laut, dan eutrifikasi. Ini kita dapat simpulkan bahwa polusi air ini disebabkan oleh manusia itu sendiri, di mana kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan industri yang membuang air kotor itu ke lingkungan atau ke laut. Itu dapat merusak ekosistem bumi dan itu juga dapat mencemarkan penyakit untuk
hewan-hewan di lautan. Cara mengatasi penyebab limbah. Ada beberapa cara untuk mengatasi penyebab limbah sebagai berikut, yaitu satu, daur ulang barang bekas, yang dimana kita dapat mendaur ulang barang bekas yang kita gunakan, seperti kardus-kardus yang tidak terpakai, itu bisa kita jadikan mahakarya, beberapa mahakarya sederhana dan sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk beberapa manfaat yang lainnya. Dan yang nomor dua adalah olah limbah organik jadi pupuk kompos. Jadi kita bisa gunain sampah-sampah yang sudah tidak terpakai itu untuk menjadi pupuk kompos, yang dimana bisa dipakai pada tumbuhan, bahkan pada yang lainnya. Nomor tiga yaitu kurangi penggunaan kantong plastik. Nah, kita bisa tahu juga bahwa kita juga harus mengurangi penggunaan kantong plastik. Karena kantong plastik dapat diketahui itu sulit untuk terurai. Dan juga kantong plastik jika digunakan dengan sangat sederhana dan sangat efisien, itu dapat mengurangi limbah plastik. Nomor 4 itu kurangi bahan-bahan kimiawi. Kita bisa tahu bahwa bahan-bahan kimiawi seperti contohnya itu deterjen, untuk yang super pel atau apapun itu, yang bahan-bahan kimia seperti itu kita bisa gunakan sesederhana mungkin, karena dampak pada airnya itu sudah tercemar oleh kimia-kimia, dan ketika itu dibuang ke saluran air, itu dapat mencemari got-got yang ada di lingkungan sekitar. Gitu. Dan nomor 5 itu adalah pakai pembersih rumah tangga lingkungan. Jadi kita bisa gunain pembersih rumah tangga sederhana yang ada di lingkungan kita. Contohnya contoh sederhananya itu seperti pencuci tangan. Nah, kita bisa menggunakan pencuci tangan sederhana seperti sabun mandi atau apapun itu. Nah, untuk nomor keenam itu adalah hemat penggunaan air. Nah, kita dapat mengetahui juga sebagai makhluk hidup atau sebagai makhluk hidup, kita harus menggunakan air sehemat mungkin. Penggunaan air yang boros itu juga kita dapat ketahui dapat menyebabkan terjadinya limbah. Mungkin dari presentasi saya untuk tugas ini hanya sekian. Jika ada kekurangan pada presentasi saya yang saya cantumkan di sini, kiranya dimaafkan. Sekian dan terima kasih.